Ya, Bro Arnold tadi berdoa, wajahnya nggak kelihatan. Iya Pak, ini kebetulan ada di teras, jadi ada di dengan teman-teman, jadi tadi nggak konsen tadi. Jadi Pak David suruh berdoa pas ada dengan teman-teman di teras. Biar kenal wajahnya gitu. Oh ya, boleh, boleh. Oke, salam. Ya. Ya, masih muda ya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Ya, shalom Pak Suwardi. Kita boleh kembali sore hari ini berkumpul dalam ibadah Jum kita. Hari ini tema yang saya bawakan yaitu hidup menurut daging atau menurut roh. Ya. Kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayatnya 16 sampai 26. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26. Nanti saya akan bacakan sampai ayat ke 18 saja. Seterusnya nanti kita masuk ke dalam Roma pasal 8. Ayat 1 sampai 17. Kita mulai dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 26. Saya bacakan sampai ayat ke 18 saja. Nanti dalam penjabarannya akan kita coba buka lagi ayat-ayat yang bersangkutan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita buka Roma pasal yang ke-8. Ya. Ayat 1 sampai 17, tapi yang kita baca mulai ayat 5 sampai ayat 10, ya. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 10. Karena kelihatan di monitor, Pak Suwardi, tolong dibacain ya dengan keras. Ayat 5 sampai ayat ke 10. Roma pasal 8. Ya, Pak Suwardi. Ya, hidupkan mic-nya. Siap. Ya. Hidup oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetubuhan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, tema ini sangat berat, Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup menurut daging atau menurut roh. John Knox, ada seorang pendeta di Skotlandia, salah satu pemimpin reformasi Protestan, dan beliau juga dianggap sebagai pendiri denominasi Presbyterian di Skotlandia. Dia diakui orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang setia melakukan firman Tuhan. Dia selalu mengalami peperangan pribadinya dengan natur dosa yang diwariskan dari Adam. Kalau kita baca Roma 5 ayat 12, dikatakan sebab itu sama seperti dosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini terngiang-ngiang di dalam pikiran John Knox, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dia berkata, saya tahu berapa beratnya peperangan antara kedagingan dan roh yang berada di bawah salib penderitaan yang berat. Saat tidak ada pembelaan dari dunia, namun justru kematianlah yang tampak. Saya mengetahui keluhan, kemarahan, dan sungut-sungut kedagingan, dia katakan. Nah, pernyataan Knox ini, saudaraku, terdengar sangat mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang secara terbuka mengakui perjuangan pribadinya dalam melawan natur hukum dosa. Hal ini kita bisa lihat tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai 24. Di sini Paulus dalam suratnya ini menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa ada sesuatu di dalam anggota-anggota tubuhnya yang dia sebut sebagai kedagingannya yang menimbulkan kesukaran di dalam hidup kekristenannya dan menjadikannya sebagai tawanan dosa. Dikatakan beberapa ayat, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Natur dosa ini sangat-sangat kuat di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia mencurahkan isi hatinya kepada jemaat di Roma. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sampai ayat selanjutnya dia mengutarakan betapa dosa itu mengikat. Betapa dosa itu merasuk ke dalam tubuh. Itu sebabnya ada dua hal yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Yang selalu satu dengan yang lain saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ini tadi dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, maka dikatakan hiduplah oleh roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Justru apa yang salah, justru apa yang tidak benar, itu yang dominan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Nah, dari pembacaan ayat ini kita belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua hal, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Nah, hidup menurut daging lebih terperinci. Paulus menyampaikan di sini di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu hidup menurut daging? Ciri-ciri dan sikap tingkah laku yang seperti apa yang dikatakan hidup dalam daging. Galatia 5 ayat 19. Mari satu orang membaca. Inilah perbuatan-perbuatan daging. Inilah keinginan daging. Yang pada sore hari ini kita belajar untuk mengetahui dan sehingga kita tidak terjerumus dalam keinginan-keinginan daging tersebut. Ya, saya minta satu orang membaca sampai ayat 21a. Perbuatan daging telah nyata. Ya, dilanjutkan. Pak Suwardi aja ya, karena kelihatan wajahnya sama saya ini. Kita belajar dulu apa itu dikatakan firman Tuhan tentang perbuatan-perbuatan daging itu. Seperti apa? Baik, Pak. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu. Percabulan. Pelan-pelan aja. Ya, satu, percabulan. Terus? Percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Iya. Dan sebagainya, berarti masih banyak. Ya. Nah, kalau kita pelajari satu persatu, Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan perbuatan daging nyata itu apa? Percabulan. Mungkin ini tidak kita lakukan. Percabulan secara fisik. Tetapi bagaimana percabulan di alam roh kita, di alam pikiran kita? Karena di dalam perjanjian lama, percabulan yang dimaksud adalah secara fisik langsung. Tetapi lebih kuat lagi di dalam perjanjian baru. Yesus berkata, jika engkau melihat seorang dan mengingininya, kamu sudah berbuat jahat, kamu sudah berdosa. Masih dalam pemikiran, Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara nyata kita tidak melakukan lagi percabulan secara fisik. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan angan-angan kita? Bagi orang-orang yang muda, bagaimana pikiranmu? Apakah pikiranmu dipenuhi dengan roh percabulan? Apakah pikiranmu dipenuhi dengan roh kenajisan? Nah, itu yang pertama, percabulan. Ini adalah perbuatan daging. Sungguh memang perbuatan daging itu enak, saudaraku. Tetapi akibatnya sangat fatal. Yaitu dikatakan di ayat paling bawah, orang-orang yang melakukan hal-hal ini dikatakan itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melakukannya gampang, melakukannya enak, tetapi akibatnya sangat fatal. Yaitu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kecemaran. Mencemarkan nama orang. Menghasut orang. Apakah itu masih ada dalam kehidupan kita? Hawa nafsu. Nafsu jahat. Penyembahan berhala. Ya mungkin penyembahan berhala seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Pergi ke gunung, pergi ke pohon, ya, itu tidak kita lakukan lagi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengidolakan sesuatu, ketika hati kita, ketika waktu kita terfokus kepada sesuatu, maka itu sudah termasuk memberhalakan sesuatu itu dalam hidup kita.
Kemudian sihir, ya. Banyak sekarang orang-orang tersihir. Itu bisa kita lihat, saudara. Bukan hanya di luar sana, tetapi di dalam gereja, di dalam komunitas kekristenan. Banyak orang yang sudah tersihir. Sudah jelas-jelas pemimpinnya melakukan hal yang tidak benar. Tetapi karena udah masuk sihir itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinannya itu selalu dibela. Selalu alasannya berkata, oh, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Mata hatinya sudah ditutup. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sihir sangat berbahaya. Dan itu dilakukan oleh iblis hari-hari ini. Ditujukan bagi anak-anak Tuhan yang tidak kuat di dalam kerohanian, di dalam iman. Tanpa disadari, dia tidak mau lagi keluar dari gelap itu. Tetapi dia ingin diterangi di dalam gelap itu. Tidak akan mungkin. Yang benar adalah kita harus keluar dari kegelapan, menuju kepada terangnya Tuhan. Kemudian apalagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Saya percaya setiap kita memahami dan mengerti kata-kata ini, saudara. Tetapi poinnya adalah, apakah perbuatan daging yang dinyatakan dalam Galatia ini masih ada dalam diri kita? Masih dominan dalam diri kita? Pesta pora, kemabukan, kedengkian, roh pecah, kepentingan diri sendiri. Nah, dikatakan di sini, saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan-perbuatan daging ini, orang yang melakukan ini tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, melihat hal ini, saudara, apakah saudara masih mau mengikuti keinginan daging? Sudah nyata-nyata, akibatnya fatal. Orang yang melakukan keinginan daging, mengikuti keinginan daging, akibatnya fatal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar beberapa hal dari ayat ini. Orang yang hidup menurut daging itu seperti apa? Yang pertama saya melihat itu dalam pembacaan kita juga di dalam Roma pasal 8 tadi, orang yang hidup menurut daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup menurut daging itu tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Saya percaya setiap kita merindukan perkenanan akan Allah. Merindukan perkenanan akan Tuhan. Saya pribadi setiap berdoa, setiap bersekutu dengan Tuhan, saya selalu memohon agar Tuhan berkenan dengan kehidupan saya. Sebelum kami beribadah, memuji menyembah Tuhan, saya selalu bermohon, berkenanlah Engkau Tuhan bagiku. Sebab percuma apa yang kita kerjakan, percuma ibadah kita, percuma pelayanan kita, jikalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Maka perkenanan Tuhan itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi apabila orang hidup menurut daging, maka dia tidak akan berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kemudian hal yang kedua yang saya dapatkan dari firman Tuhan dalam Roma ini, orang yang hidup menurut daging itu adalah seterunya Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tidak takluk kepada hukum Allah. Maukah saudara menjadi seterunya Tuhan? Saya percaya setiap kita, apalagi pada akhir-akhir zaman ini, tidak seorang pun di antara kita yang mau menjadi seterunya Tuhan.
Tidak seorang pun di antara kita yang tidak takluk kepada hukum Allah. Kita semua merindukan, kita semua mau takluk kepada hukum Allah. Oleh sebab itu, mari kita jangan hidup menurut daging. Sebab firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak akan mungkin memang takluk dan turut kepada perintah Allah. Dia lebih menyenangi apa yang dibisikkan oleh kedagingan itu dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan itu, firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa orang yang hidup menurut daging adalah orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging, yaitu tadi yang sudah kita baca dalam Galatia itu. Perselisihan, sihir, berhala, hawa nafsu, kecemaran, percabulan, amarah, dan lain-lain. Inilah yang mereka rindukan, inilah yang mereka inginkan. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 5b dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Apa saja itu? Seperti materi, ya, kekayaan, mengumpulkan harta yang banyak, kedudukan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, saya secara pribadi sudah tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Materi, harta, kedudukan, keberhasilan anak-anak. Saya sedikit bisa bersaksi buat saudara. Sebelum akhir-akhir zaman ini, sebelum pemahaman saya lebih dalam tentang Tuhan, maka dalam pemikiran saya selama ini adalah bagaimana supaya keluarga saya boleh dikenal orang. Sebab keluarga saya itu dari keturunan kami itu ada 4 opung kami. Turunan pertama, kedua, ketiga, itu semua orang-orang hebat. Orang-orang yang banyak jumlahnya. Keturunan pertama itu bisa dikatakan sudah ada sampai puluhan orang, saking banyaknya. Keturunan yang kedua juga demikian. Keturunan yang ketiga juga demikian. Mereka juga orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang terpandang. Tetapi keturunan opung kami yang paling bontot, itu semua jumlahnya boleh dihitung jari Bapak Ibu. Kalau abang-abangnya di atasnya itu bisa ratusan orang, kami bisa dihitung jari laki-laki paling ada 10 orang Bapak Ibu. Dan ini suatu tantangan. Maka saat itu saya berpikir saya harus berhasil. Sehingga walaupun orang tua saya petani, saya disekolahkan sampai sarjana. Dan dari keturunan kami yang paling kecil ini, cuma saya satu-satunya laki-laki yang sarjana, Bapak Ibu. Dan kemudian saya memiliki cita-cita supaya harkat keluarga ini boleh bangkit. Supaya kami boleh dipandang orang. Dengan cara apa? Tentu bekerja keras. Tapi saya melihat dalam generasi saya pribadi, itu tidak tercapai. Walaupun saya mencapai sarjana, bekerja, tetapi belum bisa dikatakan berhasil secara dunia, pandangan dunia. Maka saya berpikir, bagaimana anak-anak saya? Berarti anak-anak saya lah yang akan saya angkat menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang besar nanti, menjadi orang yang berhasil.
Itulah pemikiran-pemikiran lama saya, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, anak saya yang paling kecil ini, dia sekarang kelas 3 SMA. Sejak SD, SMP, dia selalu juara. Anak saya yang nomor 2 juga demikian. Mereka selalu juara. Demikian juga anak saya yang pertama. Maka cita-cita saya, mereka harus saya sekolahkan, harus saya kuliahkan. Tetapi semua itu dirubahkan seketika, Bapak Ibu Saudara. Sebab pemahaman saya dibenarkan oleh Tuhan. Bahwa hal-hal yang duniawi itu, yaitu hal-hal kedagingan, keinginan untuk menjadi sukses, keinginan menjadi besar, keinginan untuk dipandang orang, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, itu dianggap sampah semuanya. Dan detik ini saya tidak lagi memikirkan hal itu. Dan saya tanamkan kepada anak-anak saya. Memang agak berat saya mengarahkan mereka. Sebab mereka berkata, kan papi dulu yang bilang supaya saya hebat, supaya saya jadi dokter, supaya saya jadi berhasil. Tetapi pelan-pelan saya bimbing mereka. Saya bimbing supaya mereka paham, Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi memikirkan hal itu. Hari-hari ini yang saya pikirkan adalah bagaimana seperti 5 gadis itu, bahwa minyak itu tetap ada dan pelita itu tetap menyala. Itulah yang terus kita berjuangkan dalam hidup kita di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau orang Batak dikatakan hamoraun, hagabeun, hasangapun. Ini 3 filsafat orang Batak yang selalu dijunjung tinggi supaya dia menjadi orang kaya, supaya dia menjadi orang yang banyak keturunannya, supaya dia menjadi orang yang terpandang. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang berhasil menurut pandangan dunia ini, bagaimana pandangan Tuhan terhadap kita? Percuma kita dipandang dunia ini hebat, luar biasa. Tetapi Tuhan tidak memandang seperti itu terhadap diri kita. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara poin. Orang-orang yang hidup menurut daging. Yang kelima, orang yang hidup dalam keinginan daging akan mengalami kematian. Kematian apa? Kematian dalam kerohanian. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 8:13 ayat itu, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kemudian orang yang hidup atau yang menghidupi dirinya sesuai dengan keinginan daging, itu akan menuju kepada maut. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 6b itu, keinginan daging adalah maut. Dan yang tadi yang kita baca dalam Galatia, setelah dijabarkan apa-apa itu keinginan daging itu, ya, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Apa dikatakan firman Tuhan? Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih mau menuruti keinginan daging? Nah, kemudian kita belajar apa itu hidup menurut roh. Jika saudara sudah memahami keinginan daging itu, dan apa akibat daripada seseorang hidup menurut keinginan daging, maka kita kembali belajar bagaimana hidup menurut roh. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya dapatkan beberapa poin. Bagaimana itu orang yang hidup di dalam roh.
Nah, yang pertama, orang yang hidup di dalam roh, maka tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam dirinya. Kalau kita melihat belajar dari perjanjian lama, ada 613 lebih kurang tuntutan hukum Taurat. Bagaimana mungkin kita melakukan itu? Jika satu gagal dari tuntutan hukum Taurat itu, maka semuanya akan gagal. Tetapi jika kita hidup menurut roh, maka tuntutan hukum Taurat akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Roma 8 ayat 4a dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, bagaimana caranya supaya tuntutan hukum Taurat itu, yang tadinya kita yang harus menanggung akibat dosa yang kita alami. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging. Daging ini tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Sebab tadi kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya, oleh karena satu orang melakukan dosa, maka imbasnya sampai kepada generasi-generasi kita. Imbasnya apa? Sampai merasuk tubuh dan jiwa kita. Makanya dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Daging ini, saudaraku, dagingku ini, daging saudara itu tidak akan berdaya melakukan hukum Taurat. Keinginan daging itu adalah yang tadi. Keangkuhan hidup, kecongkakan, iri hati, amarah. Tetapi di sini katakan, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah lewat anaknya Tuhan Yesus menggenapi janjinya, yaitu menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya hukum Taurat itu tergenapi dalam hidup kita. Dengan jalan apa? Dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, Tuhan sendiri sudah menanggung. Tuhan sendiri sudah menggenapi tuntutan hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Maka jika saya dan saudara hidup di dalam roh, maka yang pertama, tuntutan hukum Taurat digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kemudian yang saya dapatkan dari Roma pasal 8 ini, yang kedua, orang yang hidup di dalam roh, dia akan memiliki hidup dan damai sejahtera dalam kehidupan. Harta, kekayaan, jabatan tidak akan membuat kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau harta yang membuat damai sejahtera, kita tidak akan temukan orang-orang kaya sana mati bunuh diri. Kalau orang-orang yang memiliki jabatan atau prestasi membuat dia bahagia, maka kita tidak akan melihat orang-orang yang bunuh diri, yang masuk dalam penjara. Tetapi hidup dan damai sejahtera itu akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup di dalam roh. Orang-orang yang memiliki keinginan roh. Makanya dalam Roma 8 ayat 6b itu dikatakan, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kemudian yang saya dapatkan dari ayat ini, orang yang hidup dalam roh itu memiliki kehidupan oleh karena kebenaran. Orang bisa kelihatan hidup, saudaraku,
tetapi sesungguhnya dia sudah mati. Fisiknya aja yang kelihatan hidup, tetapi gairah hidupnya sudah mati. Keinginannya untuk Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang hidup, menghidupi apa itu yang namanya roh, maka hidupnya akan bergairah, saudaraku. Dia akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Bukan lagi mati seperti ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dikatakan dia sudah mati. Tetapi ketika kita menghidupi roh itu, maka kita akan memiliki kehidupan. Di dalam Roma 8 ayat 10b dikatakan, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam roh. Orang yang hidup dalam roh itu akan menjadi anak-anak Allah. Jangan katakan saudara anak-anak Allah jika saudara tidak hidup oleh roh. Orang bisa mengaku bahwa dia adalah anak-anak Allah kalau dia menghidupi roh itu dalam kehidupannya. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita memberikan diri untuk dipimpin oleh roh. Kita belajar untuk hidup menurut keinginan roh. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena apa keuntungan kita menjadi anak-anak Allah? Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa anak-anak Allah itulah yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah, jika saudara dan saya menjadi atau ingin menjadi pewaris kerajaan Allah, maka dari pelajaran firman Tuhan ini, kita harus menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, kita hidup oleh roh Allah. Kemudian orang yang hidup dalam roh itu, saudaraku, tidak akan memiliki ketakutan lagi dalam hidupnya. Terkadang kita bisa saja takut dalam hidup ini. Apalagi hari-hari ini kalau kita mendengarkan kabar-kabar, berita-berita. Sudah semakin mendekat. Kalau kita tidak hidup dalam roh, maka ketakutan akan ada dalam diri kita. Bagaimana nanti? Apakah saya ikut terangkat? Apakah saya tertinggal? Tetapi ketika roh itu ada dalam diri kita, dan kita menuruti keinginan roh itu, maka ketakutan-ketakutan itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat ke-15, Roma 8 ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi kalau kita menuruti keinginan roh, maka perbudakan tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketakutan tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini, mari kita koreksi masing-masing diri kita. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh? Saya akan bacakan Roma 8 ayat 17 untuk kelanjutan daripada poin-poin ini Bapak Ibu Saudara. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ada satu yang ditambahkan di ayat ini, Bapak Ibu. Kalau pelajaran kita sebelumnya yaitu hidup menurut roh. Tetapi di sini ditambahkan yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Memang orang Kristen, pengikut Tuhan, Tuhan katakan akan mengalami penderitaan. Jika kita setia di dalam menjalani kehidupan ini dan rela menderita, Bapak Ibu, maka kita akan menerima sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Penderitaan itu pasti kita sudah alami, Bapak Ibu. Masing-masing kita mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami, Tuhan katakan tidak melampaui dari batas kemampuan masing-masing kita. Saya percaya setiap kita yang hidup dalam roh, maka kita akan dimampukan untuk kuat dan menang di dalam penderitaan-penderitaan yang akan kita alami menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dari pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima tentang pengangkatan. Dan bukan karena takut aniaya, tetapi saya percaya bahwa kesusahan besar yang dimaksud dalam kitab Daniel maupun yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu akan terjadi setelah gereja Tuhan diangkat. Nah, bagaimana saudaraku supaya saya dan saudara mengalami hal itu? Tentu dari pelajaran yang kita baca hari ini, tentu kita harus hidup menurut roh. Kita harus hidup sesuai dengan keinginan roh. Jangan lagi kita mau hidup sesuai dengan keinginan daging. Karena hidup menurut kedagingan dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin orang bisa terangkat? Bagaimana mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan kalau hidupnya masih hidup dalam kedagingan, Bapak Ibu? Maka perlu kita minta kekuatan daripada Tuhan. Bahkan untuk mematikan kedagingan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya keinginan roh itu kuat dalam hidup kita. Apa itu hidup di dalam roh? Seperti apa orang yang memiliki kriteria-kriteria hidup di dalam roh? Di dalam pembacaan Galatia pasal 5 tadi ya, 22 sampai 23, di situ secara spesifik Paulus menjelaskan bahwa orang yang hidup menurut roh itu, saudaraku, dikatakan di situ memiliki kasih, memiliki apa lagi? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, orang yang hidup menurut roh, maka dia akan memiliki yang namanya buah roh dalam hidupnya. Dan buah roh ini, saudaraku, adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau menerima anugerah yang Tuhan berikan dan menjalankan dalam hidup kita, mempraktekkan di dalam kehidupan kita? Nah, itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut roh dan bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut daging. Nah, dari pelajaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan buat kita, kesimpulan apa yang kita ambil, Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan ini? Mari kita buka kembali Roma pasal 8. Kalau kita melihat betapa mencekamnya dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, sampai tubuh ini sudah tidak berdaya lagi. Sampai tubuh ini sudah tidak mampu lagi, seperti katakan Paulus. Dia ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang keluar. Dia ingin melakukan kebenaran, tetapi ketidakbenaran yang dominan tampil dalam hidupnya. Kita tidak perlu putus asa. Dan saya percaya, saudara, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, maka saudara pasti memiliki jawaban atas apa firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan. Maka dikatakan kita harus dilahirkan kembali. Kalau lahir satu kali, dosa itu masih merasuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dosa oleh nenek moyang kita, dosa yang dilakukan oleh Adam. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar kepada saya, menjalar kepada saudara. Semua orang berbuat dosa, tidak ada satu pun yang benar. Tetapi Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang perlu dalam hidup kita adalah perintah Yesus, ajaran Yesus, itu supaya dilahirkan kembali. Lahir kedua kali artinya apa? Kita dihidupkan karena kita sudah mati oleh dosa. Kristus Yesuslah yang menghidupkan kita, saudaraku. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kuncinya adalah kita memiliki roh dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah lahir kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dihidupkan, Bapak Ibu. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Saya percaya roh Tuhan adalah diri saudara dan saya. Nah, roh itulah yang memerdekakan kita. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka poinnya adalah kita harus ada di dalam Kristus Yesus. Apakah kita sudah hidup ada dalam Kristus Yesus? Maka poin-poin yang tadi yang kita pelajari, yaitu hidup menurut roh. Kita hidupilah dalam hidup kita. Jika itu kita hidupi dalam hidup kita, saudara, maka firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Kita adalah milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Saya dan saudara tidak hidup dalam daging lagi, saudaraku. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam saya dan saudara. Tetapi jika orang tidak memiliki roh,
Jika saya dan saudara tidak memiliki Roh Kristus itu, maka saya dan saudara bukan miliknya. Tetapi hari ini saya percaya saya dan saudara adalah milik Kristus. Maka tidak ada lagi penghukuman atas hidup kita. Tapi itu bukan berarti kita dengan sesukanya melakukan dosa. Tetapi Paulus berkata, ketika dia berbuat dosa, bukan dia lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada dalam diri. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dia bilang. Tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Tubuh jasmani ini adalah tubuh yang fana. Darah dan tubuh tidak ada tempat di kerajaan surga. Tetapi jiwa manusia roh kita, itulah yang akan memiliki tempat di kerajaan surga. Itu sebabnya mari kita dengan akal budi kita melakukan hukum Tuhan. Dengan pikiran-pikiran kita yang positif, dengan angan-angan kita, dengan cita-cita kita, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita. Saya bukan mengajari, tetapi saya hanya membahas, menggali. Saya percaya saudara juga memahami ayat-ayat ini. Tetapi firman Tuhan katakan selalu baru tiap hari. Mungkin pemahaman sebelumnya belum sedalam pemahaman setelah kita membahas ayat demi ayat. Amin, saudara dikasih Tuhan. Amin. Kerinduan saya, biarlah setiap kita boleh melakukan keinginan roh dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri itu adalah suatu hal yang memang sulit kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi seiring waktu saya percaya hari demi hari kita diproses oleh Tuhan. Tidak usah lagi kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang menjadi perdebatan, membuat pertikaian. Apalagi hari-hari ini kalau kita melihat, kalau kita semua mendengarkan informasi-informasi, terkadang itu masuk dalam pikiran kita. Yang timbul apa? Kedagingan kita muncul. Ketika kita mendengarkan seorang hamba Tuhan yang besar melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak baik, terkadang kedagingan kita muncul. Terkadang kita berontak. Mari kita berubah biar keinginan roh yang muncul. Ketika kita mendengar kabar-kabar itu, terjadi viral, bahkan dicaci maki. Orang yang mencaci maki berarti jadi melakukan hal-hal kedagingan dalam hidupnya. Maka kita mau mulai saat ini belajar. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kebobrokan, kehancuran, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terseret. Orang-orang yang tadinya dikagumi, orang-orang yang diteladani. Mari kita berdoa. Doalah yang kita panjatkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka-mereka yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berperkara kepada mereka-mereka yang sudah mengambil andil menjerumuskan domba-domba ke dalam jurang. Jangan kita kutuki, tapi biar Tuhan yang memberikan pembalasan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jaga kehidupan kerohanian kita di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk tidak ternodai kehidupan kita. Untuk tidak terintimidasi hidup kita. Terkadang tanpa kita sadari,
muncul kedagingan itu dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, keluar kata-kata yang memojokkan teman-teman kita. Tanpa kita sadari, emosi kita bangkit. Mari kita lakukan buah roh itu yang ada dalam Galatia itu. Damai, sejahtera, sukacita, kerendahan hati, kesetiaan, penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Kita minta pimpinan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kita saling mendoakan satu dan yang lain, supaya kita sama-sama kuat, sama-sama menang. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita, menguatkan kita di akhir zaman ini untuk tidak kompromi dengan dosa kedagingan, tetapi kita hidup menurut keinginan roh. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah Hamba taburkan pada sore hari ini buat saudara-saudaraku yang kukasihi dalam grup Singa Yehuda. Sekalipun Tuhan sedikit yang hadir beberapa orang, tapi saya percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami memahami Tuhan, tidak mudah hidup, menghidupi kehidupan ini menuruti kehendak Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak mampu. Dan Engkau mengetahui itu, Bapa. Itu sebabnya Engkau turun. Engkau korbankan dirimu menjadi korban penebusan dosa. Karena mustahil manusia mampu untuk melakukan tuntutan hukum Taurat. Kami bukan orang benar, Tuhan, tetapi kami adalah orang yang Tuhan benarkan. Kami adalah orang berdosa, Tuhan, tetapi dosa kami sudah Engkau tebus. Dan bahkan ketika kami melakukan dosa, kami datang sujud di hadapan Tuhan minta ampun. Engkau mengampuni dosa kami, ya Tuhan. Itulah perbedaan kami dengan malaikat yang jatuh itu, Tuhan. Dia iri bahwa umat manusia melakukan dosa dan mengaku dosa diampuni, tetapi mereka tidak ada pengampunan. Itulah lawan kami, bukan darah dan daging lawan kami, bukan sesama kami lawan kami, tetapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, malaikat-malaikat yang jatuh, yang ingin menyeret manusia jauh daripada Tuhan. Itulah lawan kami. Tapi dengan kuasa dari anak-Mu Tuhan Yesus, itulah yang memampukan kami berkemenangan ya Tuhan. Sehingga kami sampai kepada tujuan akhir hidup kami. Tujuan akhir jiwa kami, yaitu masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sudah siapkan. Berkati grup Singa Yehuda Tuhan. Berkati setiap program-program yang ada. Sehingga program-program yang ada Tuhan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, khususnya Pak Freddy, kami berdoa biar kesembuhan itu terjadi buat hamba-Mu ini Bapak. Mungkin ada juga teman-teman kami yang lain yang menderita sakit penyakit. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, anggota grup Singa Yehuda, yang hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi Tuhan yang mengetahui hati. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan untuk setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Mungkin masalah yang dihadapi suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin keluarga-keluarga yang lain, mertua dan lain sebagainya. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan
ke dalam tangan-Mu setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu, anggota grup Singai Huda ini. Demikian kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Komjen Dharma Pongrekom Tuhan. Biar Tuhan terus memelihara kehidupannya. Memakai dia Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bagi khususnya untuk Indonesia ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan izinkan Tuhan, sesuatu yang terjadi buat bangsa kami. Izinkanlah Tuhan orang yang taat, yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin bangsa kami. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan pakai, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Saudara David sebagai owner dari Singai Huda Tuhan. Tuhan semakin taruh hikmat marifat daripada-Mu buat hamba-Mu ini Tuhan. Untuk boleh terus giat di dalam pelayanan di grup Singai Huda ini Tuhan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, kami percaya Tuhan yang akan menyediakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan bagi setiap orang-orang yang berperan dalam terlaksananya Jum Singai Huda. Buat Gabriel, buat Shirley, Bu Desi, dan yang lain Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Untuk setiap pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan akan membalas seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bagi rekan-rekan kami yang undur Tuhan. Mereka mungkin undur dari grup, tapi mereka tidak akan undur daripada Tuhan. Sebab itu yang terpenting dalam kehidupan ini Bapak. Terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami memberkati saudara-saudara kami. Bu Lesmawan Tuhan. Dan yang lain-lain. Kami memberkati mereka. Dimanapun mereka, Tuhan tempatkan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih Lai Arjon, firman Tuhan yang diberitakan hari ini sungguh luar biasa. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dari inti firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita sebagai umat Tuhan harus bisa hidup di Roma 8, hidup dalam pimpinan roh. Sebab dikatakan orang yang hidup dalam daging tidak akan berkenan di hadapan Allah. Sebab semua perbuatan daging itu sia-sia. Semua perbuatan daging walaupun isinya sepertinya menyenangkan Tuhan, tapi sebenarnya di mata Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Tapi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, firman Tuhan berkata, merekalah anak-anak Allah sejati. Amin. Kita semua mau bertumbuh dari mulai Roma 8, Kristen daging, Roma 7, Kristen yang bergumul, jatuh bangun, sampai akhirnya kita menjadi pemenang, menjadi Kristen manusia roh yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Terima kasih Lai Arjon, Tuhan Yesus memberkati, kiranya pengurapan Tuhan semakin apakah dalam kehidupan Lai sebagai seorang pemberita firman Tuhan, dan sebagai kepala keluarga, dan sebagai individu yang juga berkomunitas di lingkungan lain. Amin. 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 Terima kasih. Baik, beberapa pengumuman sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Ibadah pria yang dipulihkan besok jam 7 malam. Ini jadi bukan ibadah seperti biasa, kita ada interaksi, juga ada kesaksian. Inti dari pelayanan ibadah pria yang dipulihkan, wanita bijak sebenarnya bagaimana Tuhan memulihkan gambar diri kita masing-masing. Jadi bahkan ada banyak kesaksian. Amin. Kemudian menara doa fajar hari Seninnya jam 4 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum terbiasa bangun subuh, ini adalah momen yang sangat baik. Ya, saya pribadi puji Tuhan beberapa bulan terakhir ini Tuhan selalu bangunkan saya antara jam 3 sampai setengah 4 setiap hari. Dan anehnya saya merasa nggak capek loh. Padahal saya setiap hari harus ngajar, besok juga saya harus ngajar nih karena kemarin ada 2 hari libur, murid saya harus gantikan. Ajaib sekali kalau Tuhan yang bekerja dan memuaskan manusia roh kita. Tubuh fisik kita nggak capek loh. Amin. Kemudian pelayanan ibadah pemulung Bantaran
rel kereta api tanggal 9 Oktober jam 4 sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menabur berupa barang-barang, baju, dan lain sebagainya. Kami sudah kumpulkan di rumah doa di sini. Juga untuk pelayanan rumah profile tanggal 23 bulan 10. Saya berterima kasih sekali tadi ada kunjungan dari teman kita, Maria Sarjana, yang juga pernah bersaksi di ibadah Zoom. Sayangnya saya nggak di tempat karena saya tadi pagi ngajar. Jadi disambut oleh admin SC Pusat Gabriel. Dia mendonasikan buku ini, bagus sekali. Alkitab bergambar dan ini sangat cocok untuk pelayanan anak-anak. Ada 51 buku ya tadi didonasikan. Terima kasih Ibu Maria Sarjana, Tuhan Yesus memberkati taburan Ibu dan juga pelayanan Ibu. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman, untuk memasuki sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan tadi oleh Lai Arjon melalui pemberitaan firman Tuhan. Keinginan daging, semua tadi dijabarkan dengan jelas, itu semua hidup lama kita. Kalau kita refleksi lagi, kita flashback, itu semua sia-sia. Nggak ada satupun buah kebenaran yang kita lakukan dari semua hidup lama kita. Amin. Karenanya sore hari ini komitmen kembali, perbarui komitmen kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah menebus kita bukan dengan emas perak. Kalau emas perak itu sangat berharga buat manusia. Tapi ternyata lebih mahal dari emas perak yang nggak bisa dinilai oleh apapun. Dengan darahnya yang kudus. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan barang mana Kau menebus hidupku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
aku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita siapkan tubuh dan darah Kristus di dalam kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan saya bacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita makan daging dan minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Mari Bapak Ibu, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan perjamuan yang adalah darah Kristus. Cawan anggur ini adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai akhir. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan baru. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau mengorbankan putramu yang tunggal Yesus Kristus yang Engkau sangat kasihi, and the only one Lord, sehingga sore hari ini kami boleh masuk dalam persekutuan bersamamu Bapa, karena darah putramu telah membenarkan kami. Terima kasih sekali lagi Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi di ibadah Singa Yehuda Sabtu depan. Jangan lupa besok para pria hadir di ibadah pria yang dipulihkan jam 7 malam. Amin. Mari kita tutup ibadah kita sore hari ini. Kami memuji kebesaran,
ajaib kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, 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 amin. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Tengadahkan tanganmu di hadapan Bapa. Berkat dari Bapa di surga dan penyertaannya di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sampai ketemu ibadah Sabtu depan. Jangan lupa para pria, besok kita jumpa di jam 7 malam. Shalom. Terima kasih buat Shalom, bye-bye. God bless you.